Sayangnya, kutukan itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kutukan itu akan terus ada selama perjanjian yang mereka sepakati. Tapi, setidaknya kali ini bukan Rojaklah yang harus menanggungnya. Sakit. Tiba-tiba Ayah Rojak merasakan rasa panas di tubuhnya. Kulitnya melepuh dan gatal. Apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Ayah Rojak terlihat panik, sementara para pengikutnya hanya bisa memandanginya. Itu yang selama ini dirasakan oleh anakmu, si Rojak. Bukan dia yang harus menerima bayaran atas perjanjianmu dengan makhluk itu, ucapku sambil menuntun tubuh Rojak keluar dari sendang. Aku pun mengambilkan baju gantiku dari tas dan mengenakannya kepada Rojak, yang tubuhnya mulai pulih. Rasa sakitnya telah menghilang dan bekas lukanya mulai mengering. Semoga saja bentuk tubuhnya juga bisa kembali seperti semula setelah ini. Nyai, bagaimana ini Nyai? Mengapa bisa seperti ini? Ayah Rojak mempertanyakan kejadian ini kepada Nyai Sendang Lowo, tapi Nyai Sendang Lowo malah mundur meninggalkannya. Bocah itu yang memindahkan kutukan itu ke tubuhmu, balasnya. Lepaskan Nyi, lepaskan kutukan ini. Nyi Sendang Lowo tersenyum kecut. Tidak bisa, kamu sudah menerima semua yang kau pinta. Harus ada yang menanggung bayarannya. Ketika sudah tidak ada darah dagingmu yang menerima, berarti giliranmu. Jelas Nyi Sendang Lowo. Mendengar ucapan itu, Ayah Rojak semakin panik dan menggaruk semua bagian tubuhnya hingga bernanah. Rojak terlihat khawatir, namun aku menahannya untuk mendekat. Ini semua ulah bocah itu Nyi, habisi dia Nyai, ucap Ayah Rojak kesal. Nyai Sendang Lowo menggeleng. Bocah itu tidak ikut campur dengan urusanku. Apa yang ia lakukan adalah urusan sesama manusia. Itu urusanmu. Itu adalah ucapan terakhir Nyi Sendang Lowo sebelum akhirnya menghilang. Kini ia tidak kembali ke dalam sendang. Mungkin ia tahu, setelah kejadian ini menyebar, ia tidak akan mendapatkan pengikut sampai warga desa melupakan kejadian ini. Walau begitu, aku merasa bahwa Nyai Sendang Lowo memang tidak memulai perseteruan karena adanya Nyi Sendang Rangu di sini. Di sisi lain, tolong, saya akan bayar berapapun. Tolong singkirkan rasa sakit ini, ucap Ayah Rojak. Aku menggeleng menolaknya. Tidak bisa, harus ada yang menanggung bayaran atas perjanjianmu, balasku. Tapi ini sakit, teriaknya. Rojak yang tidak tahan melihat ayahnya merasa kesakitan berteriak kepadanya. Masuk ke dalam sendang, Pak. Benar juga. Rojak sebelumnya juga meredakan rasa sakitnya dengan menceburkan dirinya ke dalam sendang. Ternyata dialah yang dilihat oleh warga desa melintas di tengah malam. Ia hanya ingin sedikit menghilangkan rasa sakitnya dengan air dari sendang ini. Saat keberadaan Rojak mulai ketahuan warga desa, ayahnya mengurungnya di bangunan di tengah hutan. Makanya kamu tidak pernah bertemu dengannya saat berada di sini setiap malam, jelas Nyi Sendang Rangu. Aku mengangguk. Kini semua mulai masuk akal. Setelah kejadian ini, masih ada sesuatu yang harus aku selesaikan di desa ini, yaitu mengenai kematian tidak wajar anak Pak Wijoyo dan beberapa warga desa. Aku masih belum menemukan petunjuk atas hal itu. Sebelum kembali, aku memerintahkan anak buah Ayah Rojak untuk membawanya pergi dan merawatnya. Sementara, aku harus memastikan Rojak berada di tangan yang aman. Di sisi lain, pemandangan menarik terjadi setelah itu. Sendang di hadapan kami yang semula penuh dengan air mendadak surut dengan cepat, seolah meresap ke dalam tanah. Tapi, tak lama kemudian muncul air yang deras dari beberapa bagian tanah dan mengisinya kembali secara perlahan. Aku melihat Nyi Sendang Rangu berjalan ke tengah sedang itu dan menghilang di tengah gelapnya malam. Sementara itu di sisi lain, alah Le, kok rambutmu bisa sepanjang ini? Tanya Mbok Yem yang bersusah payah berusaha memotong rambut Rojak sambil menaiki dingklek atau kursi kayu kecil.
Ngapunten, Mbok. Saya sendiri lupa kapan terakhir potong rambut, balas Rojak yang mulai bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi Mbok Yem hebat, ngerti cara potong rambut juga, ucapku. Ya kalau motong seadanya aja bisa. Lagian Rojak ini aslinya emang udah ganteng loh, puji Mbok Yem. Rojak menoleh sebentar ke arah Mbok Yem. Aku mengerti. Mungkin sudah sekian lama sejak ada seseorang yang memanggilnya ganteng. Sementara itu, baru saja hendak menikmati secangkir kopi, tiba-tiba aku terhenti dengan suara telepon yang berdering. "Piye, Jul? Tumben nelpon?" tanya aku pada Cahyo yang tiba-tiba menelpon. "Gimana? Masalah kamu di sana, Nan?" "Baru saja selesai, Jul. Tapi masih ada yang harus aku cari tahu lagi." "Ada apa, Ton Jul?" Cahyo bercerita bahwa ia tengah berada di desa Ponomulyo dan membantu Pak Karyo menangani permasalahan salah satu anak warga di desanya yang sudah kesurupan selama bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba ia didatangi 2 orang dari desa Banyujiwo yang mengalami masalah yang lebih besar. Katanya tiap malam tertentu akan ada jasad anak-anak kecil yang menyerang desa. Warga terpaksa harus menghabisi jasad anak-anak itu dengan mengerikan agar tidak hidup lagi, Nan, cerita Cahyo. Aku bergidik ngeri mendengar cerita itu. Namun rupanya cerita Cahyo belum selesai. Bila jasad anak-anak itu dikuburkan, besoknya mereka hidup lagi, Nan, menyatukan tubuhnya dan kembali menyerang warga. Untuk saat ini, yang bisa warga lakukan adalah membuang jasad itu di sebuah sendang. Walau begitu, pada malam tertentu jasad itu tetap masih akan bangkit dan menyerang desa. Sendang? Seharusnya sendang adalah mata air murni yang menjadi sumber untuk air yang bisa menghidupi warga sekitar. Tapi bila digunakan untuk membuang jasad, sendang itu sudah mati, Nan. Airnya berwarna hitam pekat. Warga menyebutnya dengan nama Sendang Banyu Getih. "Kamu sudah ke tempat itu, Jul?" "Belum, Nan. Besok aku ke sana dan perasaanku benar-benar tidak enak. Apalagi di sana tidak ada sinyal. Makanya begitu selesai urusanmu segera nyusul ke sini ya." Aku mengiyakan ucapan Cahyo. Sepertinya urusan di sana jauh lebih berbahaya. Aku merenung sesaat. Mungkin malam ini aku akan berbicara dengan Nyi Sendang Rangu mengenai cerita Cahyo. Sebagai penguasa sendang, seharusnya ia mengetahui sesuatu yang mungkin bisa jadi petunjuk. "Temenmu?" tanya Mbok Yem. "Iya, si Cahyo yang dulu datang ke sini sama saya, Mbok." "Walah, yang kemana-mana bawa sarung itu ya?" Aku mengangguk. Namun tetap saja aku tidak bisa menyembunyikan rasa cemasku. Kalau dia sudah menelpon seperti itu, pasti dia benar-benar butuh bantuan. Samperin aja, nasihat Mbok Yem. "Iya, Mbok, tenang saja. Saya mau nemenin Mbok dulu," balasku sembari menyelesaikan ritual ngopiku. "Halah, gak usah begitu, tenang aja. Lagian Mbok kan enggak sendirian." Cah ganteng, Rojak mau nemenin Mbok di sini ndak?" tanya Mbok Yem spontan. Wajah Rojak terlihat kaget. Sepertinya dari tadi ia masih berpikir akan dikembalikan ke rumah ayahnya. "Memang boleh, Mbok?" tanya Rojak ragu tapi senang. "Ya jelas boleh. Nanti biar Mas Danan yang jelasin tentang masalahmu ke kepala desa. Biar dibantu ngurus sekolahmu juga," ucap Mbok Yem. Aku sedikit tersenyum mendengar perbincangan mereka. Mungkin beberapa warga masih ada yang memandang mereka sebelah mata. Namun aku yakin hati mereka cukup besar untuk menanggapi itu semua dengan baik. Yang jadi masalah berikutnya adalah merenovasi pintu rumah Mbok Yem. Setidaknya pintu rumahnya bisa dilewati Rojak dengan mudah. Sementara itu, malam ini aku berniat mencari petunjuk mengenai cerita Cahyo tadi. Aku pun kembali ke sendang dan melihat ayah Rojak baru saja membasuh dirinya di sendang itu untuk mengurangi rasa sakitnya. Beruntung air sendang ini mengalir dengan baik, sehingga semua kotoran yang masuk ke sendang ini akan segera dihanyutkan dan berganti dengan air yang baru. Aku mengambil posisi bermeditasi sembari menikmati suara tetesan air dan angin yang berhembus. Semua itu harus diselesaikan oleh mereka sendiri, Danan. Terdengar suara Nyi Sendang Rangu seolah mengerti maksud kedatanganku malam ini. Tapi Nyi, sama seperti kejadian tadi,
kutukan itu tidak bisa dihilangkan. Harus ada yang bertanggung jawab atas perjanjian itu. Balas Nyi Sendang Rangu. Sebelum aku sempat bertanya, aku mencoba membaca maksud dari Nyi Sendang Rangu. Namun sepertinya ada maksud yang lebih dalam dari itu. Ia pun menampakkan wujudnya dan mendekat ke arahku. Berarti jasad anak-anak yang menyerang desa itu memang berasal dari Sendang Banyu Getih? Tanyaku pada Nyi Sendang Rangu. Aku tidak tahu. Tapi bila jasad itu bisa tenang dengan air dari sendang itu, mungkin saja memang ada hubungannya. Jawabnya. Apa Nyi Sendang Rangu benar-benar tidak tahu cara untuk menghentikan kutukan di desa itu? Tanyaku. Nyi Sendang Rangu menggeleng. Sepertinya aku memang harus mencari petunjuk yang lebih dalam dengan cara datang ke tempat itu sendiri. Kenapa tidak kau ceritakan saja, Nyi? Bukankah kau juga pernah mendiami sendang itu sebelum sendang ini ada? Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang berbicara dengan suara aneh. Sebagian tubuhnya masih berwujud ular, namun sebagian sudah menyerupai manusia. Nyai Sendang Lowo, kau masih di sini? Aku mundur dan lebih waspada. Tapi sepertinya ia tidak ada niat jahat terhadap kami. Kau tidak usah banyak bicara, Nyai, ucap Nyi Sendang Rangu. Aku sedikit tidak mengerti. Apa jawaban itu membenarkan bahwa Nyi Sendang Rangu pernah mendiami Sendang Banyu Getih sebelumnya? Apa itu benar, Nyi? Tanyaku. Percuma saja bila aku jelaskan saat ini. Saat kamu menemukan petunjuk yang lebih dalam, mungkin kamu baru bisa mengerti, Nan. Balas Nyi Sendang Rangu. Ada yang misterius dari jawaban Nyi Sendang Rangu. Aku pikir makhluk-makhluk penunggu sendang memang hanya mengabadikan diri di satu sendang. Tidak usah khawatir, bocah. Tidak ada yang salah dari ucapan Nyi Sendang Rangu. Semua yang terjadi di sana terjadi karena sebuah perjanjian. Mungkin kalian bisa menghabisi penunggu sendang itu saat ini, atau apapun yang muncul dari sana. Tapi kutukan itu akan terus ada selama perjanjian gaib itu masih berlangsung, ucap Nyai Sendang Lowo. Apa itu benar, Nyai? Tanyaku. Nyi Sendang Rangu mengangguk. Sendang itu harusnya sudah mati, yang artinya seharusnya tidak ada yang menunggu sendang itu lagi. Kalaupun ada yang menghidupkannya, dia pasti bukan sosok biasa. Nyi Sendang Rangu mencoba memperingatkanku. Selain mengenai Sendang Banyu Getih, aku penasaran mengapa Nyai Sendang Lowo masih berada di sini. Terlebih mereka saling berbicara seolah tidak ada masalah di antara mereka. Tidak usah bingung, bocah. Kami ini makhluk yang hidup selama ratusan tahun. Walau berbeda pandangan, kami sudah mengerti satu sama lain, ucap Nyai Sendang Lowo. Tidak bisa. Selama kau ada di sini, kau akan terus menyesatkan warga desa, balasku. Tenang saja, aku tetap akan pergi. Tapi ingat, walaupun tanpa penunggu sendang, mereka yang sudah berniat pasti akan tetap mencari apapun untuk memenuhi nafsu mereka secara instan. Aku hanya salah satu dari ratusan makhluk yang ada di desa ini yang bisa mewujudkannya. Tepat setelah mengatakan hal itu, ia pun kembali ke wujud ularnya dan pergi meninggalkan kami. Hati-hati, Danan. Permasalahan Sendang Banyu Getih bukanlah tentang adu kekuatan. Kebijaksanaanmu yang menentukan apa kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Balas Nyi Sendang Rangu yang segera menghilang dari pandanganku. Merasa sudah tidak bisa mendapat petunjuk lebih dari ini, aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah Mbok Yem dan menempati janjiku untuk tidur di sana. Kali ini rumah tidak terasa sepi. Keberadaan Rojak benar-benar membuat rumah ini terlihat penuh. Namun sepertinya Mbok Yem sama sekali tidak keberatan. Padahal untuk tidur Rojak sendiri, ia harus mengikhlaskan setengah bagian ruang tamunya. Aku tidak mencoba membangunkan mereka. Melihat wajah mereka saat tidur membuatku merasa harus terus bersyukur. Semoga saja mereka berdua bisa memiliki hidup yang lebih baik setelah hal-hal buruk
yang pernah mereka terima sebelum ini. Seperti biasa, pagi ini aku membantu Mbok Yem untuk berjualan. Namun kali ini lebih ramai dengan bantuan Rojak. Pak Kepala Desa juga sudah menerima penjelasan mengenai keadaan Rojak. Kami sepakat merahasiakan kejadian bahwa makhluk yang berjalan melintasi desa di tengah malam itu adalah Rojak, dan berharap ia bisa tumbuh dan bersosialisasi dengan warga desa pada umumnya. Awalnya, Pak Kepala Desa juga tidak percaya, tapi saat pagi ini ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ia pun tak bisa lagi membantah. Banyak warga yang bertanya-tanya, namun beruntung Pak Kepala Desa bisa menjelaskan dengan baik ke seluruh warganya. Tak sedikit juga yang menawarkan bantuan untuk kebutuhan Rojak. Aku pun memutuskan untuk berpamitan dan menyusul ke desa Banyu Jiwo, tempat Cahyo berada. Mas Danan, sering-sering mampir ke sini ya. Tenang aja, Mbok Yem biar Rojak yang jagain, ucap Rojak. Iya Rojak, titip Mbok Yem ya. Kalau ada yang jahat sama Mbok Yem, disentil aja, balasku. Sebelum sempat berpamitan dengan Mbok Yem, tiba-tiba terdengar suara orang yang berteriak-teriak. Pak Kades, gawat Pak, teriak salah satu warga yang segera menghampiri Pak Kepala Desa yang masih berada di sekitar kami. Yang tenang Mas, gawat apa toh? Jawab Pak Kades. Orang itu mengatur nafasnya. Aku melihat di tangannya juga menggenggam sebuah kain. Ada anak perempuan yang gantung diri lagi di rumahnya, ucap orang itu. Sontak aku segera mendekat ke arah mereka. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan kematian misterius dari anak Pak Wijoyo. Tenang dulu, jelasin apa yang terjadi di sana. Enggak Pak, gak ada yang tahu. Bahkan orang tuanya juga tidak mengerti, ucapnya. Orang itu menceritakan bahwa ada seorang anak perempuan bernama Nifah, ditemukan tak bernyawa di kamarnya sendiri. Tidak ada surat atau pesan-pesan darinya. Bahkan orang tuanya juga tidak merasa ada masalah anak perempuannya itu. Cuma ada satu benda asing di kamar Nifah Pak. Ini. Warga desa itu memberikan sebuah kain yang dari tadi dia bawa. Sebuah selendang. Tunggu. Bentuk selendang itu terlihat tidak asing. Mengapa bentuknya persis dengan yang pernah kami gunakan untuk menemui Nyi Sendang Rangu dulu? Sementara itu, seorang kakek bersaksi bahwa kematian misterius anak perempuan di desa disebabkan sosok bernama Nyi Sendang Rangu. Sosok itu kerap kali meminta tumbal dengan selendang sebagai penanda yang terpilih. Desa kembali ricuh dengan kematian seorang perempuan yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kejadian ini sama persis dengan yang terjadi dengan anak Pak Wijoyo. Seketika aku merasakan dilema. Saat ini Cahyo sedang menunggu di desa Banyu Jiwo dan harus menahan kutukan di desa itu seorang diri. Tapi ada nyawa seseorang melayang di sini dan mungkin akan bertambah bila tidak ditemukan akar permasalahannya. Apalagi di tempat kejadian ditemukan selendang mungkin berhubungan dengan Nyi Sendang Rangu. Rojak, titip tasku, ucapku sembari melemparkannya kepada Rojak. Mas Danan gak jadi pergi toh? Enggak, aku numpang lagi ya Mbok, ucapku sembari bergegas mengikuti Pak Kades menuju rumah salah seorang korban bernama Nifah itu. Rumah Nifah terletak cukup jauh dari rumah Mbok Yem. Letaknya hampir di batas desa yang cukup berjarak dengan rumah warga lainnya. Suasana duka masih terasa sejak kami mendekat ke arah rumah itu. Sudah ada beberapa warga dan mantri desa yang membantu mengurus jenazah Nifah untuk dimakamkan. Pak Kades menemui kedua orang tua Nifah untuk mengetahui kronologi kejadian tentang kematian anaknya itu. Nifah gak ada masalah apa-apa Pak. Kemarin dia masih sekolah kayak biasa, ucap ibu Nifah sembari menahan tangis. Saya juga bingung Pak. Bahkan kemarin Nifah masih sering cerita ke kami seolah tidak ada masalah apapun padanya, tambah ayahnya. Pak Kades tidak bisa mengambil kesimpulan apapun selain menyampaikan rasa dukanya. Kami pun meminta izin untuk memeriksa kamar Nifah untuk sekedar mencari petunjuk seandainya ada hal lain yang menyebabkan kematian Nifah. Memang benar,
seperti ucapan kedua orang tuanya. Tidak ada tanda-tanda aneh dari kematiannya. Kejadian ini persis seperti dengan apa yang terjadi dengan anak Pak Wijoyo. Tapi keberadaan selendang Nyi Sendang Rangu di tempat ini seolah menandakan kejadian ini bukan hal yang biasa. Aku tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Mungkin sebaiknya aku kembali ke Sendang untuk menanyakan langsung kepada Nyi Sendang Rangu. Anak itu adalah tumbal untuk menunggu Sendang, ucap salah seorang kakek yang hadir di rumah Nifah tepat sebelum aku meninggalkan kamar Nifah. Sama seperti saudariku. Mendengar ucapannya, beberapa warga mempertanyakan tentang ucapan kakek itu. Namun kakek itu memilih untuk pergi setelah memastikan apa yang ingin ia lihat. "Pak, saya izin pergi sebentar," pamitku pada Pak Kades dan kedua orang tua Nifah. Aku pun segera keluar dan menyusul kakek itu. Ia terlihat berjalan tertatih menahan tubuhnya yang bungkuk. Langkahnya yang perlahan membuatku mudah untuk menyusulnya. "Ngapunten, Mbah, nuwun sewu, maaf." Aku memanggil kakek itu dengan hati-hati agar tidak mengagetkannya. Saat melihatnya aku segera bisa menilai bahwa kakek itu sudah sangat berumur. "Ngapunten, Mbah, permisi." Melihat aku menghampirinya, kakek itu pun menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arahku seolah mencoba mengenaliku. "Kulo Danan, Mbah. Saya Danan. Saya tinggal di rumahnya Mbok Yem," ucapku memperkenalkan diri. "Walah, Mbok Yem yang jual jajanan pasar itu," ucap kakek itu membalas ucapanku. "Inggih, Mbah," balasku singkat. "Ada apa, Le?" Sembari berjalan perlahan, aku menceritakan sedikit tentang maksud kedatanganku ke desa ini. Kakek itu memperkenalkan diri dengan nama Mbah Ponidi. Dari caranya berjalan dan bentuk tubuhnya, kemungkinan Mbah Ponidi sudah berumur lebih dari 80 tahun. "Itu ada pendopo. Duduk di sana saja," ucap Mbah Ponidi. Ada sebuah pendopo bambu yang berdiri di pinggir kebun sebuah warga. Kami pun mengambil posisi duduk yang nyaman. Sepertinya Mbah Ponidi bersiap berbicara panjang lebar menanggapi ceritaku. "Penunggu Sendang itu makhluk yang jahat. Dia tidak pernah berhenti meminta tumbal dari manusia yang tinggal di sekitar Sendangnya," ucap Mbah Ponidi dengan wajah geram. Aku tidak langsung menerima cerita dari Mbah Ponidi, namun aku juga tidak langsung menentangnya. "Mbah tahu dari mana? Bukannya sebelumnya tidak ada kejadian seperti ini, Mbah?" Mbah Ponidi menggeleng. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang pernah ia dengar semasa hidupnya. "Dulu, sosok penunggu Sendang itu menjadi ingon salah satu terah. Sosok itulah yang selalu menyediakan tumbal untuk penunggu Sendang itu," jelasnya. "Tapi sebelum menjadi peliharaan terah itu, makhluk itu selalu meminta tumbal dengan menggunakan selendang itu sebagai penandanya." Aku mencoba mengingat kembali kejadian dulu. Apa yang dimaksud Mbah Ponidi adalah Terah Darmo Wiloyo? Aku masih menebak-nebak siapa sosok yang ia maksud. Nyai Sendang Lowo? Atau siapa? Tapi keberadaan selendang itu mengarahkanku kepada Nyi Sendang Rangu. Tidak, itu tidak mungkin. Semua yang diceritakan oleh Mbah Ponidi sangat berkebalikan dengan Nyi Sendang Rangu yang kukenal. Sepertinya saat ini terah yang memelihara sosok itu sudah tidak terdengar lagi. Kemungkinan tidak ada lagi tumbal yang mereka berikan, hingga makhluk itu mencari tumbal itu dari manusia di sekitarnya lagi, jelas Mbah Ponidi. Aku pun menghela nafas, mencoba berpikir sejernih mungkin. "Mbah yakin dengan cerita itu, Mbah?" Aku mencoba memastikan tentang itu. Kali ini Mbah Ponidi menatap mataku. Memang benar, aku tidak melihat tatapan seseorang yang berniat berbohong. "Saat adik perempuan Mbah meninggal, Mbah mencari petunjuk mengenai hal aneh yang terjadi padanya. Hasilnya sama seperti korban saat ini. Tidak ada hal aneh,"
Mbah Ponidi melanjutkan ceritanya lagi. Tapi beberapa tahun kemudian, ia melihat seorang perempuan membawa sebuah selendang, seperti yang sempat dibawa adiknya. Ia mencoba memperhatikan perempuan itu dari jauh selama beberapa hari, dan benar saja, wanita itu meninggal dengan bunuh diri, menjatuhkan dirinya ke jurang. Kejadian itu terjadi saat terdapat konflik di antara Trah yang memelihara makhluk itu. Tidak ada dari mereka yang menyediakan tumbal untuk Dewi penunggu sendang itu, sehingga ia mencari sendiri seperti saat ini. Tapi adik dari perempuan yang terjun ke jurang itu juga seorang anak yang tidak biasa. Ia mengaku sebelum kakaknya bunuh diri, ia melihat sesosok wanita cantik yang mengikuti kakaknya dan memandanginya dari jauh. Anak itu beberapa kali menanyakan pada kakaknya tentang sosok itu, tapi tidak ada jawaban yang pasti dari kakaknya. Sampai akhirnya ia menanyakan sendiri pada sosok itu. "Namanya Nyi Sendang Rangu," ucap Mbah Ponidi. Danan mencoba menahan perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Sebagian dari dalam dirinya ingin segera meninggalkan Mbah Ponidi dan menganggap cerita itu sebagai bualan saja. Tapi ia juga masih membutuhkan petunjuk lain. Anak itu bertanya apa maksudnya mengikuti kakaknya selama ini. Namun ia malah berbalik dan mengancam anak itu. Lanjut Mbah Ponidi. "Mengancam, Mbah?" Mbah Ponidi mengangguk. Ia ingat sekali kata-kata yang diucapkan bocah itu saat makhluk itu mendekatinya dengan wajahnya yang cantik. "Jangan ikut campur, Nduk. Kamu belum cukup matang untuk menjadi makananku." Mendengar ancaman itu, anak perempuan itu hanya bisa pergi menjauh tanpa tahu bahwa esok makhluk biadab itu akan mengambil nyawa kakaknya. Aku sedikit melamun mendengar cerita Mbah Ponidi. Merasa cukup dengan ceritanya, aku pun mengantarkan Mbah Ponidi ke rumahnya dan ingin segera menanyakan kebenaran tentang cerita ini pada Nyi Sendang Rangu. Di sisi lain, tepat saat matahari terbenam, aku kembali ke Sendang dengan membawa semua rasa penasaranku. Sendang kali ini terlihat begitu jernih dengan cahaya bulan purnama yang terpantul di permukaannya. Di satu sisi, aku mempertanyakan, apakah setiap sendang memang memiliki sosok yang menjaganya? Dan apakah tujuan dari makhluk-makhluk penjaga sendang ini? Seperti biasa, aku menghabiskan waktu untuk melakukan tirakat dan bermeditasi, menenangkan pikiranku. Biasanya Nyi Sendang Rangu akan muncul, walau secara tak kasat mata, untuk mengawasiku. Tapi tidak malam ini. Aku sama sekali tidak merasakan keberadaannya di sendang yang seharusnya ia diami ini. "Nyi, ada yang perlu kubicarakan, Nyi." Kali ini, aku mencoba memancing keberadaannya. Samar-samar aku merasakan ada sosok yang menghampiriku di sekitar sendang ini. Tapi aku tidak bisa memastikan sosok apakah itu. "Hei bocah, sebaiknya kau segera pergi dari tempat ini." Terdengar suara bisikan dari atas pohon. Aku menoleh ke arah suara itu dan menemukan sosok ular yang terlihat tidak asing. "Nyai Sendang Lowo, sebaiknya kau tidak mencampuri urusanku, Nyai," ucapku berusaha mengherdiknya. "Kalau begitu kau harus siap menemui temanmu." Nyai Sendang Lowo mengucapkan kalimat itu sebelum akhirnya menghilang lagi. Entah apa yang ia rencanakan hingga tidak ingin meninggalkan tempat ini. Tapi siapa yang dimaksud oleh Nyai Sendang Lowo? Apakah itu adalah Nyi Sendang Rangu? Malam semakin larut, tidak ada tanda-tanda kemunculan Nyi Sendang Rangu di sini. Hal ini membuatku semakin cemas. Namun aku sudah bertekad untuk menghabiskan malam ini di sendang ini. Rasa cemas itu bukan hanya tentang kisah Nyi Sendang Rangu, tapi juga tentang keberadaan Cahyo saat ini. Mungkin aku bisa sedikit memanfaatkan keheningan ini. Setidaknya kali ini aku bisa berkonsentrasi untuk mengirimkan sukmaku sejenak untuk mengetahui keberadaan Cahyo. Bersambung. Apakah yang diceritakan oleh Mbah Ponidi benar adanya yang membuat Danan berkecamuk di dalam dirinya tentang Nyi Sendang Rangu? Dan bagaimana keadaan Cahyo di sana?
Danan sangat mengkhawatirkan sahabatnya itu. Jika menjadi Danan, pikirannya sungguh kacau ya. Tapi beliau tetap tenang karena beliau adalah seorang yang diberikan anugerah oleh Sang Pencipta untuk menghadapi semua ini. Fakta sejarah pamit. Mohon maaf kalau ada salah intonasi kata atau salah pengucapan ejaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dioseta. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa ya di bagian ke-7 hanya di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.